Hai semua, aku Anindita Alika Radia, siswa kelas 11 jurusan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi atau 11 GJKT 2. Nah, pada video kali ini aku akan menjelaskan tentang DHCP server. Selamat menonton. Kita sudah sampai di materi ke-18 yaitu DHCP server. Nah, di mana pada materi DHCP server ini dibagi menjadi 3 subbab, yaitu konsep DHCP, kemudian konfigurasi DHCP server, dan yang terakhir fixed address DHCP server. Nah, pertama saya akan menjelaskan konsep dari DHCP server. DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol yang digunakan untuk memberikan IP address secara otomatis kepada perangkat dalam jaringan. Dengan DHCP, perangkat tidak perlu lagi mengatur IP secara manual karena server DHCP tersebut akan membagikan IP kepada setiap klien yang membutuhkannya. Melalui DHCP server, IP address diperoleh langsung oleh user tanpa konfigurasi manual. Semua perangkat dalam jaringan akan mendapatkan IP sesuai dengan pengaturan DHCP, sehingga server maupun klien tidak perlu khawatir melakukan pengaturan IP sendiri atau secara manual. Hal ini penting untuk menghindari kesalahan konfigurasi yang berpotensi mengakibatkan error. Misalnya, dalam jaringan terdapat 2 perangkat. Misalnya di sini ada Debian server dan Ubuntu server. Misalnya di sini IP dari Debian server adalah 10.10.10.2. Nah, IP dari Ubuntu server juga 10.10.10.2 juga, maka akan bisa mengakibatkan error. Nah, itu adalah salah satu kelemahan dari IP statik atau IP manual. Sedangkan DHCP itu memungkinkan satu IP hanya bisa dimiliki oleh satu perangkat saja. Langsung saja kita ke materi selanjutnya, yaitu konfigurasi DHCP server. Pertama saya akan masuk ke router Debian. Saya juga sudah masuk di directory root. Kemudian saya akan mengetikkan perintah apt install isc strip dhcp strip server. Nah, jadi perintah ini adalah perintah untuk menginstal DHCP ke router Debian kita. Nah, tadi kita sudah menginstal isc DHCP-nya, tapi kita belum mengkonfigurasi. Nah, cara untuk mengkonfigurasinya itu kita bisa menggunakan perintah nano /etc /default /isc dhcp server. Seperti ini, kemudian enter, kemudian kita cari tulisan interface v4. Nah, ini di tulisan interface v4 ini kita memasukkan tulisan npos 3, lalu Ctrl X, yes, enter. Kemudian kita juga akan menggunakan perintah nano /etc /dhcp /dhcpd .conf, enter. Nah, kemudian di sini kita mencari tulisan yang berawalan a slightly. Nah, ini a slightly different configuration for an internal subnet. Nah, di sini kita akan hapus pagar dari tulisan subnet ini sampai sini. Nah, kita akan hapus pagarnya. Kemudian di sini tulisan 10.5.5.0-nya kita ganti menjadi 172.16.1.0. Nah, di sini red mask-nya itu otomatis akan menjadi 255.255.255.0. Nah, kemudian untuk range di sini aku pakai 172.16.1.10, dan yang di sini 172.16.1.100. Jadi range-nya itu 1.10 sampai 1.100. Kemudian untuk tulisan NS1 ini opsional, tapi saya akan ganti menjadi
Jadi.com. Nah, kemudian untuk option routernya itu saya ganti menjadi 1.1 172.16.1.1. Kemudian broadcastnya diganti menjadi 172.16.1.25. Nah, seperti ini. Kemudian Ctrl X, yes, enter. Nah, setelah itu kita akan merestart dengan sistem CTL restart ISC strip DHCP strip server. Nah, setelah itu kalian buka Ubuntu client. Nah, di Ubuntu client ini kita klik di pojok sini, kemudian pilih wired connect, lalu wired setting, lalu kita klik icon gear ini. Di sini kita pilih yang IPv4. Nah, karena kita akan menggunakan DHCP, jadi ini kita ganti menjadi automatic. Lalu apply. Lalu kita bisa aktifkan, nonaktifkan dan aktifkan kembali. Kemudian kita masuk ke terminal. Nah, di terminal ini kita akan cek IP-nya. Nah, ini kita sudah mendapatkan IP 172.16.1.10, dimana IP tadi itu sama dengan di range awal yang tadi sudah saya masukkan. Nah, kita lanjut ke materi terakhir atau materi ketiga, yaitu fixed address DHCP server. Nah, saya akan membuat Ubuntu client memiliki IP address yang tetap. Nah, pertama kita ke router Debian. Setelah itu kalian masuk ke directory root, kemudian ketikkan nano /etc/dhcpd.conf seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita mencari tulisan host Fantasia. Ini sudah ketemu tulisan host Fantasia. Kemudian di sini tulisan fantasia.example itu kita ganti menjadi sebuah IP 172.16.1.14. Nah, di sini itu bebas memasukkan IP saja asalkan masih termasuk dalam range tadi, dimana range tadi itu kan 1.10 sampai 1.254. Jadi harus di antara angka 10 dan 254 itu. Nah, di sini saya memilih 1.14. Kita juga akan menghapus pagar. Nah, kemudian tulisan hardware Ethernet, kemudian angka-angka ini. Nah, tulisan yang ini, angka-angka ini itu akan kita ganti menjadi tulisan menjadi MAC address dari Ubuntu client. Nah, caranya kita bisa buka dulu dua-duanya dengan perintah IPA. Kemudian di sini ada tulisan di sebelah link ether. Nah, ini tulisan di sebelah link ether and post 3. Nah, tulisan ini kita salin dengan copy. Nah, setelah itu, setelah menyalin MAC address-nya, di sini kita akan restart. Kita save, yes. Kemudian kita restart dengan perintah systemctl restart ISC DHCP server. Nah, setelah itu kita ke Ubuntu client, kemudian kita klik yang pojok atas ini, lalu kita ke setting. Nah, di sini kita akan mengaktifkan dan menonaktifkan dan mengaktifkan kembali wirednya. Lalu kita kembali ke terminal. Nah, di sini kita akan mengecek IPA. Nah, setelah kita cek IPA, maka di sini akan ada inet 172.16.1.16, di mana ini adalah IP yang tadi sudah saya masukkan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton.